Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 696. Angin puyuh hitam ketakutan, buru-buru memutar tubuh naganya untuk menghindar. Tombak jiwa itu menyerempet lehernya, merobek sepetak besar sisik naga metalik yang berkilauan, meninggalkan luka dalam yang memperlihatkan tulang yang terus-menerus mengeluarkan asap hitam yang menggerogoti jiwanya. Angin puyuh tua, mata Dev terbelalak ngeri. Ia menahan rasa sakit yang luar biasa di jiwa dan tubuhnya, berjuang untuk terbang. Ia tahu ini tidak bisa terus berlanjut. Meskipun pasukan naga itu kuat, pemakan jiwa telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kini memiliki keunggulan medan, memiliki kekuatan jiwa yang hampir tak terbatas, dan metodenya tak terduga dan berbahaya. Jika ini terus berlanjut, kekalahan akan menjadi satu-satunya hasil mereka. Ia harus melakukan sesuatu. Menara penekan iblis. Hancurkan dia untukku. Mengabaikan luka-lukanya, Dev dengan panik menyalurkan kekuatan abadi kekacauannya ke menara penekan iblis di telapak tangannya. Menara itu berputar cepat, mengembang sekali lagi. Dasarnya memancarkan daya hisap dan cahaya pemurnian yang bahkan lebih kuat, mencoba mengganggu dan melemahkan kekuatan jiwa pemakan jiwa, menciptakan peluang bagi pasukan klan naga. Benda menyebalkan. Hancurkan. Pemakan jiwa itu jelas sangat waspada terhadap menara penekan iblis. Ia mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengendalikan panji 10.000 jiwa, melepaskan seberkas cahaya hitam tebal yang terdiri dari miliaran jiwa pendendam, yang menghantam menara dengan ganas. Dentang. Seperti lonceng yang bergema, menara penekan iblis bergetar hebat, cahayanya langsung meredup lebih dari setengahnya, dan bahkan retakan kecil muncul di permukaannya. Dev terpukul seolah-olah oleh pukulan berat, memuntahkan seteguk darah lagi. Koneksi jiwa ilahinya rusak, dan ia hampir jatuh dari langit. Tuan Chen, Brittany berseru kaget, operasi susunan itu seketika melambat. Kesenjangan singkat itu langsung direbut oleh pemakan jiwa. Sekarang, kutukan pemakan jiwa 9 neraka. Mata pemakan jiwa menyala dengan cahaya gelap. 9 naga pendendam, yang saat ini terkunci dalam pertempuran dengan naga energi emas, tiba-tiba berbalik, mengabaikan serangan naga energi emas, membiarkan cakar dan napasnya merobek luka besar di sekujur tubuh mereka. Mereka menyerang inti avatar naga energi emas, mata formasi yang dibentuk oleh Brittany dan para master klan naga besar lainnya, dengan cara yang menghancurkan diri sendiri. Secara bersamaan, kekuatan jiwa pemakan jiwa meletus, tangannya membentuk segel tangan yang aneh dan rumit. Gelombang jiwa yang tak kasat mata dan tak berwujud, membawa kekuatan kutukan paling jahat, menyebar seperti riak, langsung menyelimuti ketiga naga pendendam yang menyerbu dan area target mereka. Gawat, cepat ganti formasi. Ekspresi Brittany berubah drastis. Merasakan kekuatan kutukan yang langsung menyerang esensi jiwanya, ia buru-buru mencoba mengganti formasi. Tapi, sudah terlambat, mampus. Iblis pemakan jiwa dengan dingin mengucapkan sepatah kata. Blaar, blaar. Blaar. Ketiga naga pendendam itu, saat mendekati inti formasi, menghancurkan diri mereka sendiri dengan dahsyat. Energi mengerikan, bercampur dengan dampak jiwa yang diperkuat oleh kutukan, meledak seperti 3 matahari hitam di dalam formasi pertempuran naga. Puff. Brittany, yang menanggung beban serangan itu, bersama dengan sekitar selusi naga yang lebih lemah di dekatnya, secara bersamaan memuntahkan seteguk darah naga. Esensi jiwa yang terkandung di dalamnya langsung terkikis dan larut oleh kekuatan kutukan. Aura naga biru Brittany menghilang, wajahnya pucat pasi. Ia jatuh dari udara, auranya benar-benar terkuras. Avatar naga emas raksasa itu, dengan inti yang rusak parah, mengeluarkan jeritan memilukan. Tubuhnya yang besar langsung menjadi halus dan transparan sebelum runtuh dengan raungan yang memekakan telinga. Ratusan naga yang menjaga formasi itu mengalami serangan balasan, jatuh dari langit seperti pangsit yang dijatuhkan ke dalam panci. Banyak yang sisiknya hancur, tanduknya patah, dan luka mereka bervariasi tingkat keparahannya. Formasi pertempuran itu langsung hancur. Biru kecil, Dev ketakutan. Ia ingin bergegas maju untuk menangkap Brittany, tetapi ia sendiri terluka parah, dan gerakannya sedikit terlalu lambat. Hahaha, menyedihkan, sungguh menyedihkan.
Iblis pemakan jiwa tertawa penuh kemenangan. Meskipun tubuh jiwanya agak meredup karena ledakan sebelumnya, auranya tetap luar biasa. Tatapannya dengan kejam menyapu pasukan naga yang tercerai-berai, akhirnya tertuju pada Dev yang sedang berjuang. Sekarang, giliranmu, bocah nakal, Semprul. Akan kubiarkan kau menyaksikan dengan mata kepalamu sendiri bagaimana semua ketergantunganmu pada orang lain mengerang dan mati di depan matamu sendiri. Sebelum ia selesai berbicara, panji 10.000 jiwa berkibar lagi, dan roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan serigala yang tertarik oleh aroma darah, menerkam para naga terluka yang telah jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, ia sendiri berubah menjadi sosok hantu yang terpelintir, dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas, langsung menuju Dev. Ia ingin secara pribadi menghancurkan jiwa bocah nakal ini yang telah berulang kali memprovokasi dan membuatnya begitu menderita. Lindungi Tuan Chen, mengabaikan luka parahnya sendiri, angin puyuh hitam meraung dan melangkah maju lagi, menggunakan tubuhnya yang besar untuk melindungi Dev. Naga-naga lain yang masih bisa bergerak berjuang untuk terbang, mencoba membentuk garis pertahanan terakhir. Namun tanpa dukungan formasi pertempuran, masing-masing naga tampak begitu rapuh di hadapan pemakan jiwa. Minggir. Iblis pemakan jiwa melambaikan tangannya dengan santai, dan gelombang kejut jiwa menyebar. Beberapa naga yang menyerbu ke depan dipukul seolah-olah oleh palu raksasa tak terlihat, berteriak saat mereka terbang mundur, cahaya jiwa mereka meredup, jelas tak terselamatkan. Angin puyuh hitam dengan putus asa menyemburkan aura naga, tetapi dengan mudah dinetralkan oleh pemakan jiwa. Sebuah tangan raksasa yang terbentuk dari kekuatan jiwa menghantam kepalanya dengan keras. Wus, blaar. Tengkorak angin puyuh hitam yang luar biasa keras benar-benar retak, dan mengeluarkan jeritan melengking. Tubuh naganya yang besar jatuh ke tanah bagai meteorit, menciptakan kawah yang dalam, debu mengepul, nasibnya tak diketahui. Hitam tua. Dev menyaksikan tanpa daya saat angin puyuh tua terluka parah saat melindunginya. Rasa sakit yang menyayat hati dan amarah yang meluap hampir melahapnya. Dia benci. Dia membenci ketidakmampuannya sendiri. Dia membenci kesombongannya sendiri. Seandainya dia tidak terlalu percaya diri, bersikeras bertarung 1 lawan 1, jika dia tidak meremehkan kekuatan pemakan jiwa, situasinya tidak akan seperti ini. Perasaan kuatnya yang sebelumnya telah menjadi lelucon belaka dalam menghadapi kenyataan kejam ini. Selalu ada orang yang lebih kuat, dan selalu ada level yang lebih tinggi untuk ditaklukkan. Pada akhirnya, dia telah membayar harga yang mahal untuk masa muda dan kesombongannya. Sosok bayangan pemakan jiwa sudah dekat, niat membunuhnya yang mengerikan hampir membekukan darah dan jiwa Dev. Ia menatap wajah buram yang dibentuk oleh kebencian, pada api hijau pucat yang membara dengan ejekan dan kekejaman, hatinya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Tidak, aku tidak boleh mati. Santi masih menunggunya. Gerbang surgawi baru saja didirikan, dan Raja Iblis Awan Merah baru saja memulihkan tubuh fisiknya. Masih banyak yang harus ia lakukan. Naluri bertahan hidup dan keengganan terakhir yang putus asa mendorong Dev untuk menguras sisa-sisa kekuatan abadi yang kacau di dalam dirinya, bahkan mulai membakar esensi jiwa ilahinya yang sudah rusak. Pedang pembunuh naga memancarkan getaran yang memilukan. Pada bilahnya, cahaya 5 elemen, riak spasial, dan bahkan jejak ritme Dao Agung yang nyaris tak terlihat kembali memadat dengan paksa. Ini adalah serangan terakhirnya, dan yang paling menggila. Anjing tua pemakan jiwa, persetan denganmu, bangsat. Mata Dev merah padam, penampilannya seperti orang gila. Sambil memegang pedang pembunuh naga, ia menyerbu ke arah pemakan jiwa, yang kini hanya beberapa inci darinya, bagaikan nengat yang tertarik pada api. Hadeh, perjuangan yang sia-sia. Iblis pemakan jiwa mencibir. Jauh di dalam jiwanya, sebuah titik kegelapan ekstrim mulai mengembun. Inti dari kekuatan jiwa aslinya. Ia berniat memusnahkan jiwa Dev dalam satu serangan. Pertempuran terakhir antara keduanya akan segera meletus. Tepat pada saat kritis ini, perubahan tak terduga lainnya terjadi. Wus! Seluruh jurang pemakaman jiwa bergetar hebat tanpa peringatan. Itu bukan getaran yang disebabkan oleh pertempuran,
melainkan getaran yang lebih dalam yang berasal dari sumber ruang ini. Tiba-tiba, sebuah retakan besar, yang membentang di seluruh bidang pandang, terbuka di langit merah gelap di atas jurang pemakaman jiwa. Di balik retakan itu, alih-alih kehampaan yang gelap, terbentang cahaya bintang yang tak berujung, menyilaukan, luas, dan megah. Pilar cahaya bintang yang murni dan suci, dipenuhi dengan pemurnian dan kekuatan hidup tertinggi, jatuh bagai sungai surgawi dari hayangan. Mengabaikan jarak ruang, pilar itu langsung menembus penghalang jurang pemakaman jiwa, menghantam tubuh jiwa pemakan jiwa yang hendak bertabrakan dengan Dev dengan akurat. Ah, ini cahaya pemurnian cahaya bintang. Tidak, saat pilar cahaya bintang menghantamnya, pemakan jiwa mengeluarkan jeritan melengking yang belum pernah terjadi sebelumnya, dipenuhi rasa sakit dan teror yang luar biasa. Tubuh jiwanya yang luar biasa padat, seolah-olah menghadapi musuh bebuyutannya, mulai mendidih, meleleh, dan menguap dengan dahsyat. Rasa sakit yang berasal dari sumber jiwanya sejuta kali lebih hebat daripada serangan fisik apapun. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini tiba-tiba menghentikan serangan Dev, yang sudah siap bertarung sampai mati. Ia mendongak dengan takjub, menatap pilar cahaya bintang yang turun dari langit, memancarkan aura yang familiar namun asing, dan pada pemakan jiwa yang menggeliat di dalamnya, tubuh jiwanya tampak menipis, pikirannya hampir kosong. Apa? Apa yang terjadi? Siapa? Siapa yang turun tangan untuk menyelamatkan mereka di saat kritis ini? Mungkinkah itu dia? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Tidak, mustahil. Suara pemakan jiwa bergetar putus asa, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang lebih mengerikan daripada kematian. Dev tercengang melihat perubahan mendadak ini, perasaan linglung karena selamat dari pengalaman mendekati kematian membuatnya hampir tak berdaya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ia memaksakan diri untuk menahan luka-lukanya dan menatap langit berbintang yang tak berujung di balik retakan. Dalam cahaya bintang yang menyilaukan, sesosok yang samar namun agung perlahan muncul. Sosok itu tampak terbuat dari cahaya bintang yang tak berujung, tubuhnya mengalir dengan hukum bintang yang luas. Sosoknya samar, tetapi keagungan dan kesucian yang dipancarkannya membuat semua orang yang hadir, termasuk roh-roh pendendam yang mengamuk, merasakan kekaguman dan ketidakberartian yang mendalam. Itu, Raja Bintang Roh Api, jantung Dev berdebar kencang. Ia mengenali aura itu memang aura Raja Bintang Roh Api. Tanpa diduga, di saat genting ini, Raja Bintang Roh Api kembali turun tangan. Saat sosok cahaya bintang itu menyatu, sebuah suara lembut namun agung seakan memancar dari balik langit, bergema di seluruh jurang pemakaman jiwa. Pelahap jiwa, kau telah melanggar aturan surgawi, mencuri sumber jiwa, mengganggu ketertiban alam bawah, dan bahkan mencoba melahap sang terpilih. Kejahatanmu pantas dihukum mati. Suaranya tenang, namun seperti penghakiman terakhir. Setiap kata membawa kekuatan hukum, menghantam sisa-sisa jiwa pelahap jiwa, membuatnya gemetar semakin hebat. Tidak, Raja Bintang, ampuni aku. Aku tahu kesalahanku. Aku bersedia menerima hukuman apapun. Aku hanya memohon kepada Raja Bintang untuk mengampuni nyawaku. Iblis pemakan jiwa tak lagi peduli dengan martabatnya sebagai yang mulia surgawi. Bagaikan anjing kurap yang mengibaskan ekornya, bersujud dengan tergesa-gesa dan memohon belas kasihan kepada sosok di langit berbintang. Jiwanya terpelintir dalam cahaya bintang, tampak sangat lucu dan menyedihkan. Iblis pemakan jiwa tahu ia bukan tandingan Raja Bintang Roh Api. Melihat pemakan jiwa, yang beberapa saat sebelumnya begitu arogan dan mendominasi, kini begitu merintih dan ketakutan, frustrasi dan amarah Dev yang terpendam menemukan jalan keluar. Ia dengan paksa menekan luka-lukanya, menegakkan punggungnya, dan meskipun berlumuran darah dan tampak sangat berantakan, wajahnya kembali menampilkan senyum mengejek yang menyebalkan. Ia melampiaskan makian yang deras kepada pemakan jiwa, yang sedang meratap di bawah cahaya bintang. Bukankah ini anjing tua perkasa yang mengaku sebagai yang mulia surgawi, pemakan jiwa? Kenapa kau begitu lemah hanya dalam beberapa menit? Bukankah kau baru saja akan mencabut jiwaku dan membakarku selama 10.000 tahun? Bukankah kau menyebut kami cacing dan semut? Ada apa denganmu sekarang? Kenapa kau gemetar?
Jiwamu begitu tipis, seperti kain compang-camping, akan hancur tertiup angin. Kesombonganmu barusan, di mana kesombonganmu? Tunjukkan dia kepada senior Raja Bintang Roh Api. Oh ya, aku lupa, kau hanya berani menggonggong beberapa kali di depan kami semut. Ketika kau melihat orang yang benar-benar kuat, kau langsung menjadi pengecut tak bertulang punggung, tulang lunak. Kau benar-benar telah mempermalukan gelar yang mulia surgawimu. Apa kau memohon ampun? Kau tahu cara memohon ampun sekarang? Di mana kau sebelumnya? Kukatakan saja, sudah terlambat. Bajingan tua jahat sepertimu, yang telah melakukan banyak kejahatan dan sama sekali tidak memiliki hati nurani, harus ditangkap oleh senior Dewa Bintang Roh Api dan dibakar dalam cahaya surgawi. Tidak, dibakar dalam cahaya jiwa. Dibakar selama 10.000 tahun. Omelan Dev sangat pedas, ludahnya hampir berceceran di wajahmu pemakan jiwa. Ia mencurahkan semua rasa frustrasinya karena dipukuli hingga mempertanyakan keberadaannya, kemarahannya melihat rekannya terluka, dan kelegaannya karena lolos dari kematian ke dalam rentetan komentar sarkastis ini. Jiwa pemakan jiwa bergejolak karena hinaan itu, api hantu hijaunya yang menakutkan berkobar liar, jelas diambang ledakan amarah. Namun, di bawah cahaya langit berbintang yang memurnikan dan keagungan tertinggi Sang Raja Bintang, ia tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa menundukkan kepala, menahan hinaan yang memalukan, kebenciannya terhadap Dev begitu kuat hingga bahkan air sungai dunia bawah pun tak mampu menghanyutkannya. Angin puyuh hitam berjuang keras mengangkat kepalanya dari lubang yang dalam. Melihat pemandangan ini, ia menyeringai, mulutnya berlumuran darah, ingin tertawa tetapi justru memperparah lukanya, hanya mampu mengeluarkan suara serak yang aneh. Naga-naga lain yang terluka juga merasa sangat lega. Kata-kata Dev sungguh merupakan senjata pemusnah massal. Sosok Raja Bintang Roh Api di langit berbintang tampak tak terpengaruh oleh kata-kata vulgar Dev. Wajahnya yang pucat tetap tanpa ekspresi saat ia kembali berbicara dengan tenang, menyatakan takdir pemakan jiwa. Keras kepala dan tak termaafkan. Demi bintang-bintang, sucikanlah. Saat kata-katanya jatuh, pilar cahaya bintang yang menembus langit dan bumi tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan dan kokoh. Kekuatan pemurnian melonjak lebih dari 10 kali lipat. Pemakan jiwa mengeluarkan ratapan terakhir yang putus asa. Jiwanya, seperti es yang dilemparkan ke dalam tungku baja, dengan cepat menyusut dan memudar, diambang pemurnian sepenuhnya dan kembali ke ketiadaan. Semua orang menghela napas lega. Pertempuran yang sulit dan brutal ini akhirnya akan berakhir dengan cara yang tak terduga ini. Namun, tepat ketika semua orang mengira hasilnya telah diputuskan, blaar. Di atas jurang pemakaman jiwa, di samping retakan yang dibuka oleh pilar cahaya bintang. Tanpa peringatan, celah spasial lain, yang lebih dalam dan lebih ganas, terbakar dengan api iblis hitam yang mengamuk, secara paksa dirobek oleh kekuatan tirani yang tak tertandingi. Tekanan yang membara, dahsyat, dan mengerikan, dipenuhi aura kehancuran dan kekacauan, menyapu keluar dari celah yang baru muncul bagai tsunami, seketika membayangi kesucian dan pemurnian yang dibawa oleh pilar cahaya bintang. Pergi ke surga ke-10, hahaha. Roh api tua, apa hebatnya menindas jiwa yang tersisa? Lawanmu adalah Raja Iblis ini. Suara liar dan mendominasi, yang tampaknya dipenuhi api iblis tak berujung, meledak seperti guntur. Segera setelah itu, sebuah tangan raksasa, sebesar gunung, yang seluruhnya terbuat dari api iblis hitam, melesat keluar dari celah api iblis, langsung meraih pilar cahaya bintang yang sedang memurnikan pemakan jiwa. Raja Iblis Api berkobar, di langit berbintang, sosok Raja Bintang Roh Api mengeluarkan suara yang diwarnai keseriusan dan kemarahan untuk pertama kalinya. Tangan raksasa api iblis itu bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya bintang. Tidak ada ledakan yang mengguncang bumi, hanya erosi dan pemusnahan dahsyat dari dua hukum kekuatan ekstrim. Cahaya bintang berusaha memurnikan api iblis, sementara api iblis membakar cahaya bintang. Untuk sesaat, tak satupun pihak yang menang. Dev langsung mengerutkan kening saat melihat kemunculan tiba-tiba Raja Iblis Api berkobar, mengumpat pelan, "Bangsat! Sialan, kenapa Raja Iblis itu ada di sini lagi?"
Di surga ke-6, jika Raja Iblis Api berkobar tidak muncul, pemakan jiwa pasti sudah ditangkap sejak lama. Sekarang, tepat ketika pemakan jiwa hendak dihancurkan, Raja Iblis Api berkobar muncul kembali. Memanfaatkan kebuntuan sesaat ini, pemakan jiwa, yang hampir sepenuhnya dimurnikan, menjerit tajam seolah-olah sedang menggenggam sedotan, sisa-sisa kekuatan jiwanya yang paling primitif. Ia tiba-tiba terlepas dari belenggu cahaya bintang, berubah menjadi garis hitam yang nyaris tak terlihat, langsung terjun ke lautan darah mendidih di bawah dan menghilang. Hahaha, aku selamat, aku selamat. Kegembiraan luar biasa dan pikiran-pikiran kebencian beracun dari pemakan jiwa, yang lahir dari selamat dari malapetaka, samar-samar terpancar dari kedalaman lautan darah. Raja Bintang Roh Api, Dev, dasar bocah nakal laknat. Dan kalian cacing-cacing sampah. Tunggu saja. Aku bersumpah aku tidak akan beristirahat sampai aku membalaskan dendam ini. Setelah aku pulih, aku akan membuatmu membayar 100 kali lipat. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini menjerumuskan Dev dan pasukan naga, yang baru saja rileks, kembali ke dalam keputusasaan. Api harapan yang baru saja menyala padam oleh kemunculan tiba-tiba Sang Raja Iblis. Di langit berbintang, Sang Raja Bintang Roh Api jelas murka oleh kedatangan Sang Raja Iblis Api. Raja Iblis Api, kita belum selesai. Suara Sang Raja Bintang Roh Api dipenuhi dengan amarah yang dingin. Roh Api, dasar tua bangka, macan lansia, cukup omong kosongmu. Aku sudah lama ingin merasakan api pemurni langit berbintangmu. Berani melawanku di surga luar. Bersambung ke episode 697. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.